Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munashil khalqi min adamin thumma salatu ala muhtari fil qidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadhakuri jiranim bidhi salami maza tadama anjara bimuqlatim bidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabi yunal amirun nai fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urabin wa min ajami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila jami' ma'al kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini kita mempelajari Bismillahirrahmanirrahim. Wan nifasu utawi kang aran nifas iku huwa utawi nifas iku adamu getih al-khatu akibal wiladati halih ngiring-ngiringi babaran, halih ngiring-ngiringi babaran itu maksudnya keluarnya setelah melahirkan. Fal khariju mongko tawi getih kang metu ma'al waladi sartane anak. Fal khariju mongko tawi getih kang metu ma'al waladi sartane anak. Au qablahu utawa ing dalem sadurunge metune walad. Iku la yusamma ora den arani apa al kharij. Iku la yusamma ora den arani apa al kharij nifasan ing nifas. Intaha istutuk apa fathul qarib biha misil bajuri lawan hamishe kitab al-Bajuri al-juzul awal sahifah tis'in wa mi'atin halaman 109. Saya baca atasnya. Nifas menurut arti secara bahasa adalah melahirkan. Jadi nifas itu kalau arti bahasanya melahirkan. Adapun pengertian nifas secara syar'i adalah darah yang keluar dari farji perempuan setelah melahirkan. Darah yang keluar dari farji perempuan setelah melahirkan.
Kalau kita lihat dari kitab Fathul Qorib, keterangannya lebih panjang. Wan nifasu huwa adamu al-khariju aqibal wiladati. Yang namanya nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Adapun darah yang keluar bersama anak, ya. Adapun darah yang keluar bersama anak atau keluarnya sebelum melahirkan, maka tidak bisa disebut dengan nifas. Darah yang keluar bersama anak atau keluarnya sebelum anak, maka tidak bisa dinamakan dengan nifas. Nah, kemudian apa Pak? Pertanyaannya, jawabannya kemarin sudah kita pelajari. Jawabannya, kalau memang keluarnya sebelum melahirkan, ya itu disertai dengan terasa sakit akan melahirkan, itu berarti namanya darahnya keluarnya dalam proses akan melahirkan, ya berarti itu karena sakit, gampangannya ngono. Seperti darah yang keluar karena sakit, ya. Maka kemarin dikatakan darah itu berarti dinamakan darah apa? Fasad, damul fasad, darah rusak. Kalau dalam kita belajar ini diistilahkan dengan darah istihadah. Karena apa? Karena di situ ada unsur sakit, ya. Namanya lillainlah, karena sakit, bukan lil jibillah, bukan karena kewatekan kebiasaan. Itu artinya fadamu al-khariju ma'al waladi au qablahu falaisa binifasin. Darah yang keluar bersama anak atau keluarnya sebelum anak, maka la yusamma nifasan, tidak bisa dinamakan dengan nifas. Qauluhu utawi dawe ki musannaf, ini pengambilannya dari kitab Turmusi, ya, kitab Turmusi al-juz'ul awal swaifah khamsimi'atin wa arba'in wa khamsina 554. Adamu utawi getih al-khariju kang metu, ba'da faraghir rahimi, ing dalam sause kosonge rahim. Ya, ini di sini khobarnya lafadz adamu kita buat khobarnya nifas saja. Ai huwa adamu al khariju ba'da faraghir rahimi. Utawi kang aran nifas ai huwa, tegese utawi kang aran nifas iku adamu getih al khariju kang metu ba'da faraghir rahimi ing dalam sause kosonge rahim.
Jadi yang nifas, aran nifas, hukum nifas itu harus darah yang keluar setelahnya rahimnya kosong. Kosong dari apa? Kosong dari anak. Artinya hukum nifas itu bisa diterapkan kalau darah keluarnya itu setelahnya rahimnya kosong. Ai kosong ai min jami'il waladi, tegese kosong ai min jami'il waladi, tegese kosong saking sekabehane anak. Ai min jami'il waladi, tegese kosong saking sekabehane anak. Walau nahwa alqatin, walau nahwa alqatin, senajan onone anak ai walau kana nahwa alqatin wa yahlifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'dain walau kafiran dastahar dari li alfiyai. Walau nahwa alaqatin ai walau kana nahwa alaqatin, senajan onone anak iku rupa alaqah, gede kempel, jadi belum berupa anak, masih baru gede kempel. Au mudghatin utawa daging kempel fiha kang iku ing dalem mudghah suratun utawi bentuk khafiyatun kang samar. Fiha kang iku ing dalem mudghah suratun utawi bentuk khafiyatun kang samar. Ahdan krono ngalap mimma saking keterangan marok kang wis keliwat fil ghusli ing dalem bab atus. Ahdan krono ngalap mimma saking keterangan marok kang wis kliwat apa ma fil ghusli ing dalam bab atus. Idla yusamma krana ora den arani, idla yusamma krana ora den arani wiladatan ing lairna apa illahina idzin kejaba nalikane mengkono-mengkono ba'da faraghir rahimi. Idla yusamma karena ora den arani wiladatan ing lahirna illa hina idzin kejaba apa nalikane iki ba'da faraghir rahimi. Kama keterangan sarrahu kang wis mertelakake sapa ulama ahli fikih bi kelawan ma. Intaha wis tutup apa Turmusi, kitab Turmusi al juz'ul awal, juz kawitan, juz kang kawitan, al juz'u juz al awal kang kawitan, sahifah khamsimiatin wa arba'in wa khamsina, halaman 554. Jadi ini kitab Turmusi ini lebih menjelaskan lagi.
Kata-kata adamu al-khariju ba'da faraghir rahimi. Yang namanya nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Kata-kata ini ditafsir dengan min jami'il waladi. Maksudnya itu adalah harus kosong rahimnya dari semua anak. Walau nahwa alaqatin au mudghatin fiha suratun khafiyatun. Walaupun anaknya baru berupa darah kempel atau daging kempel. Tapi di situ ada bentuk yang samar. Bentuk yang samar ya, yang menggambarkan itu adalah anak. Nah, itu adalah calon anak. Nah, keterangan ini dasarnya adalah dasar keterangan yang telah lampau dalam bab mandi. Ya. Karena tidak bisa dinamakan melahirkan kecuali kalau setelah mengeluarkan minimal daging kempel atau darah segumpal, daging segumpal atau darah segumpal. Ini masih menerangkan tentang kosongnya rahim. Nah, sekarang dari kitab yang lain, dari kitab namanya Buyatul Mustarsyidin, ya, Shahifah Isnaini Wasalasin, halaman 32. Wama utawi darah utawi getih kharaja kang metu apa ma ba'dan fisonil waladi ing dalam sause babarno anak. Wa in baqiyat senajan isih keri apa almasyi matu ari-ari. Wa in baqiyat senajan isih keri apa almasyi matu ari-ari iku fanifasun mongko aran nifas. Nah, ini tambah jelas lagi ya. Jadi namanya anak itu kan ada ari-arinya ya. Ari-ari itu bungkus anak dalam rahim ya, dalam rahimnya orang wanita. Jadi Allah melindungi bayi dalam kandungan itu luar biasa ya. Dibungkus dengan pakai ari-ari. Nah, kata-kata setelah kosongnya rahim itu adalah ditafsiri lagi di sini. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan anak. Jadi anak, ya, punjernya itu anak walaupun tadi masih berupa apa? Daging segumpal atau darah segumpal yang ada bentuk samar, walaupun samar tapi bentuknya akan jadi anak.
Nah, itu tetap dinamakan nifas walau baqiyat al-masyimatu wa im baqiyat al-masyimatu, walaupun umpama ari-arinya masih keri, masih di dalam, tapi anaknya sudah keluar. Jadi pokoknya tuh anak di anaknya itu. Na'udzubillah, contoh ya. Jadi ada contoh orang melahirkan, bayinya sudah keluar, terus terjadi pendarahan kayak orang biasa setelah melahirkan. Cuman ari-arinya masih tertinggal di dalam, belum keluar. Nah, pertanyaannya di situ, darah yang keluar itu apa hukumnya? Jawabannya tetap dinamakan nifas. Udah, sekarang nomor 18. Qala dawu sama al-allamatu wong kang banget alime, Ibnu Qasimin, rupane Ibnu Qasim. Wa qad la yakunu, lan kadang-kadang ora ana ku bainahuma ing dalem antarane nifas lan haid. Apa tuhrun suci idza taqaddama ing dalem nalikane disi idza taqaddama ing dalem nalikane disi apa al haidu haid. Ini saya baca dasarnya kitabnya supaya lebih mantap. Jadi ngomongnya itu ada dasar kitab, ya, enggak hanya sekedar ngomong. Akhdan krono ngalap min qaulihim sange dawuh para ulama ahli fikih. Isine dawuh lauraat lamun weruh, rupane dawuh lauraat lamun weruh sapa hamilun wong kang hamil, wong wadon kang hamil. Ya, di sini lafadz hamilun tidak sama kayak hamilatun, tidak usah. Kenapa? Sebab wong sing haid mung wedok, sing hamil mung wedok, cukup haidun. Wis mane wadon kang haid, hamilun wadon kang hamil. Karena tak marbutah di situ tidak bisa membedakan, ya, kan tak marbutah itu untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Jamilun lanang, jamilatun wedok. Dari haidun, hamilun gak usah pakai tak marbutah, gak usah dikai tayo, jelas nek ana wong wedok, nek ana wong haid, ana wong hamil ya mesti wedok. Ini hamilun, haidun, nafisun. Lauraat lamun ningali getih sapa hamilun wadon kang hamil. Adataha ing dalam kebiasaane hamil ka khamsatin kaya 5 dina. Tsummat tasolat mongko kari-kari sambung apa alwiladatu nglairno bi akhiriha kelawan akhire khamsah. Kana mongko ana apa ma getih qabla wiladati kang ing dalem sadurunge babaran iku haidon haid.
Kana mongko ana apa ma getih qabla wiladati kang ing dalem sadurunge babaran iku haidon haid wa malan getih ba'daha kang ing dalem sakwise wiladah iku nifasan aran nifas. Wa qaulihim lan dawe ulama ahli fikih iki nanggone min qaulihim atafe innal kharija sak temene getih kang metu halat talqi ing dalem nalikane nglarani babaran wa ma'al waladi lan sartane anak idza tasala ing dalem nalikane sambung apa dam bi haidin kelawan haid sabikin kang disii iku haidun hukume haid. Wa qadiyatu qaulihim utawi tatrapane dewe para ulama tatrapane dawe para ulama tuntutan ucapan ulama rupane dawuh sabikin lafat sabikin rupane dawuh sabikin lafat sabikin itu lebih haidin sabikin itu loh iku innahu sak temene kelakuan iku laulam yasbik lamun ora disii hu ing dam apa yaumun dina wa lailatun lan wengi lam yakun mongko ora ana podam jape laulam yasbik iku haidun aran haid wa in balagha lan senajan tumeka apa dam ma'ama sartane waktu qablahu kang ing dalem sadurunge yaumun walailatun tumeka yauman ing sedina walailatan lan wengi lan suwengi intaha wis tutuk apa Al-Qurdi kitab Al-Qurdi Al-Minhajil Qawim yang atase sarai kitab Minhajul Qawim juz'ul awal juz kang kawitan sahifah mi'atun sahifatu mi'atin
wawahidin wasalasin 131. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ini perlu banyak penjelasan ini. Qala al-allamah Ibnu Qasim waqad la yakunu bainahuma tuhrun. Di sini bainahuma, dhamir bainahuma rujuknya pada haid dan nifas. Kadang-kadang antaranya haid dan nifas itu tidak ada suci. Apabila nifasnya didahului oleh haid, apabila nifasnya didahului oleh haid. Demikian berdasarkan dari ucapan para ulama ahli fikih. Isinya ucapan, andai kata ada orang hamil melihat darah seperti biasanya, yaitu 5 hari, kemudian sambung dengan melahirkan, kemudian akhirnya sambung dengan melahirkan, maka darah yang keluar sebelum melahirkan namanya haid, dan darah yang keluar setelah melahirkan namanya adalah nifas. Jadi ini contohnya, ada orang perempuan punya kebiasaan haidnya 5 hari. Tentunya di sini saya tulis di bawahnya BTM, belum terasa melahirkan. Artinya di situ berarti 5 hari keluar itu bukan karena proses melahirkan, tapi karena sebagaimana biasanya. Jadi ada orang wanita punya kebiasaan haidnya 5 hari. Delalah wis hamil iku lho, isih mengalami haid. Ini makanya saya katakan kemarin bahwasanya mestinya itu kalau ada orang perempuan itu hamil sudah tidak akan haid, karena memang tidak haid itu tanda-tanda hamil. Tetapi walaupun demikian tidak menutup kemungkinan ada orang perempuan di saat hamil itu masih mengalami menstruasi atau haid. Pertanyaannya, kapan dihukumi haid bagi orang hamil? Jawabannya yaitu kalau ada orang hamil mengeluarkan darah dalam kondisi normal, ya, kondisinya normal, tidak terasa akan melahirkan, perutnya enggak sakit, tidak ada tanda-tanda akan melahirkan, biasa-biasa saja, enggak kesakitan, ya enggak, ya ada tanda akan melahirkan. Ya, tapi darahnya keluar dari kemaluannya sebagaimana adatnya biasanya. Nah, maka di sini untuk mudahnya saya tulis di bawahnya 5 seret tanda darah keluar,
kemudian saya tambah dengan BTM, belum terasa melahirkan. Maka di sini hukumnya adalah haid. Nah, kemudian bersambung dengan melahirkan. Ya, ini tanda panah ini bawahnya M, sambung dengan melahirkan. Setelah melahirkan keluar 5. Nah, ini maka 5 ini dinamakan nifas. Ya. Itu namanya darah. Maka darah yang keluar sebelum melahirkan hukumnya adalah haid, sedang darah yang setelah melahirkan hukumnya adalah nifas. Kana ma qablal wiladati haidun wa ma ba'daha nifasan. Sudah. Wa qaulihim ay ahdzan min qaulihim innal kharija halat talqi wa ma'al waladi idza tasala bi haidin sabiqin haidun. Dan juga berdasar kepada ucapan para ulama ahli fikih, sesungguhnya darah yang keluar ketika sakit akan melahirkan. Darah yang keluar ketika sakit akan melahirkan. Ini berarti keluarnya sebelum melahirkan. Berarti keluarnya sebelum melahirkan, kemudian di situ disertai dengan talqi, artinya sakit akan melahirkan. Contohnya 2 keluar, tanda saat ini tanda keluar. Kemudian STM, setelah terasa melahirkan. Kalau tadi kan BTM, sekarang setelah terasa melahirkan, itu bahasa tolkun. Ya, saya istilahkan dengan STM, itu bahasanya tolkun. Nah, darah yang keluar setelah terasa akan melahirkan atau ma'at talqi dalam kitabnya, wa ma'al walati, dan darah yang keluar bersama anak, idza tasala bi haidin sabiqin haidun, apabila bersambung dengan, nah ini bersambung dengan haid. Nah, di sini sambung ini 2, nah, ya. Atau contoh seperti tadi 5. BTM. Nah, kemudian melahirkan. M, melahirkan. Ini namanya darah yang keluar setelah terasa melahirkan bersambung dengan darah yang keluar belum terasa melahirkan. Kalau belum terasa melahirkan, hukumnya adalah haid. Maka di sini hukumnya bukan istihadah. Kalau tanpa 5 depannya ini namanya apa? Istihadah. Namanya tolqun ma'at talqi. Tapi kalau sambung dengan belum terasa melahirkan, maka darah yang keluar setelah terasa melahirkan hukumnya ikut kepada depannya, menjadi hukumnya haid juga, haidun, bi haidin sabiqin haidun.
Coba diingat-ingat, beda dengan yang ini loh. Nah, kalau ini 2 keluar langsung STM melahirkan, sudah terasa melahirkan, hukumnya apa ini? Istihadah. Nah, namanya darah yang keluar bersama terasa melahirkan, ma'at-talqi bahasa kitabnya. Begitu pula kalau saya contohkan di sini belum terasa melahirkan, masih normal-normal saja perutnya, belum terasa apa-apa. Tapi cuma 10 jam BTM belum terasa melahirkan, cuma 10 jam. Sambung dengan 2 hari. Ya, ini 2 hari ini. Ya. Hari. Sambung dengan sudah terasa melahirkan. Kemudian di sini proses melahirkan. Maka di sini hukumnya apa ini? Istihadah. Tidak bisa dihukumi haid, hanya 10 jam. Oh, minimal haid berapa? 24 jam. Maka ini juga hukumnya istihadah. Ini melahirkan. Penting sekali ini untuk orang perempuan ini, ya. Jadi tahu, karena dulu kan saya katakan kalau hukumnya itu istihadah, konsekuensinya maka orang perempuan itu masih wajib sholat, ya. Kalaupun tidak bisa sholat sempurna, maka nanti karena ada darah keluar terus dan sakit, maka nanti sholatnya dihormatil waktu dan nanti masih wajib untuk mengqadha. Wa qadiyatu qaulihim sabiqin, dan ya, rentetan ucapan para ulama sabiqin, ada bihaidin sabiqin, innahu law lam yasbiqhu yaumun wa lailatun lam yakun haidun wa in balagha ma'ama qablahu yauman wa lailatan. Ya. Di situ ada kata-kata idza tasala bihaidin sabiqin, itu loh. Dihukumi haid itu kalau sambung dengan haid yang mendahului. Idza tasala bihaidin sabiqin haidun. Nah, kata-kata sabiqin itu menunjukkan bahwasanya kalau darah yang keluar ketika sakit akan melahirkan, atau darah yang keluar bersama melahirkan, itu kalau tidak didahului sehari semalam yang tidak terasa melahirkan, maka hukumnya bukan haid tapi istihadah. Ini contohnya ini. Jadi belum terasa melahirkannya tidak sampai sehari semalam, atau tidak sampai 24 jam, hanya 10 jam, maka di situ lam yakun haidun, maka hukumnya bukan haid tapi istihadah. Sehingga yang STM itu hukumnya bukan juga haid, juga bukan haid tapi istihadah, ya. Karena yang mendahului itu tidak sampai sehari
semalam. Jadi ini contoh redaksi yang waqadiyatu qaulihim sabiqin innahu lam yasbiqhu yaumun wa lailatun lam yakun haidun. Nah, diteruskan wa in balagha ma'ama qablahu yauman wa lailatan. Walaupun andai kata dihitung dengan sebelum terasa melahirkan menjadi sehari semalam, itu pun juga tidak bisa dinamakan haid. Contohnya begini, 10 jam ya BTM, kemudian 20 jam STM, terus kemudian melahirkan. Ini namanya kalau dihitung antara sebelum terasa melahirkan dengan setelah terasa melahirkan, sudah hukumnya sudah berjumlah sehari semalam. Saya ulangi lagi, juga termasuk bukan haid kalau umpama dijumlah antara belum terasa melahirkan dengan setelah terasa melahirkan sudah mencapai yauman walailatan alias 24 jam. Ini jumlahnya berapa ini? 30 jam kan sudah melebihi 24 jam. Maka di sini hukumnya juga masih istihadah. Dalam bahasa kitab ini lam yakun haidon. Wa in balagha ma'ama qablahu yauman wa lailatan. Ini pelajaran yang rumit yang harus kita ketahui agar nanti kita bisa memberi tahu kepada orang-orang perempuan mana yang haid, mana yang istihadah. Ya tadi itu karena konsekuensinya kalau dihukumi haid maka tidak boleh sholat, tapi kalau istihadah maka masih wajib sholat. Dan kalau toh nanti tidak mungkin sholat karena ada darah keluar terus disertai dengan kesakitan akan melahirkan, maka sholatnya li hurmatil waqti, dan besok kalau sudah sehat, sudah suci, maka wajib diqadha. Nah, sebagai suami itu harus mengingatkan, Bu, sampean biyen pasti babar kula yo ana istihadoe, wong mulai krasane jam 6 esuk ngono lho, wis mulai krasa. Sampeyan babarane kan bengi kok. Esuk mulai jam 6 mulai krasa, terus jam 8 bengi babaran. Lah, sampeyan wis ngetokno darah iku hukum istihadah. Iku nang diqadhoi salate, zuhure, asare, maghribe, isyae diqadha. Itu namanya orang laki-laki termasuk mikir salate bojone ya. Berulang-ulang saya katakan dalam khutbah nikah itu kan ada faman lam ya'mur imra'atahu bis-sholati wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, barang siapa laki-laki yang tidak perintah istrinya sholat dan tidak mengajarkan istrinya sholat, ya termasuk ini ngurusi sholatnya sing wedok nalikane akan melahirkan, diingat-ingat sing lanang besok wajib ngelingno sing wedok walam yu'allimha,
dan tidak mengajarkan istrinya salat, faqad khanallaha wa rasulah, maka sungguh laki-laki itu telah khianat kepada Allah dan Rasulnya. Fakullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian laki-laki adalah termasuk ra'in, pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Allah dawuhnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Termasuk menjaga dari api neraka itu mengingatkan sholatnya istri, mengingatkan sholatnya anaknya. Wayai sholat digugah, dek wayai sholat subuh, dek wayai sholat duhur, wayai sholat isya, anak-anaknya dijak jamaah. Itu namanya menjaga anak istri dari api neraka. Jangan sampai dibiarkan anak gak sholat ya dinjarno, bojone gak sholat ya gak diurusi, anak metu teko omah buka-buka aurat ya ora dilingno, bojone metu teko omah ya gak dilingno buka-buka aurat. Nah, ingat, fakulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian laki-laki adalah pemimpin, dan pemimpin itu nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita sebagai orang laki-laki bisa mengajak anak istri semuanya ahli surga. Makanya kan kita doanya kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu harapan duwe anak bojo sing dadekno hati tenang karena tidak dijak ibadah itu enak, dijak ibadah itu nurut manut. Ya, makanya wong lanang-lanang iku nek di eling-eling Nabi pesene kan, nek golek bojo bener, siji sing dipilih wong wedok iku apa? Kecantikannya. Dua apa? Kekayaannya. Tiga nasabnya. Empat apa? Agamanya. Fadfar bidzatid taribat yadak. Golek bojo ya sing pointer, sing nasabe anake kiai, ya sing ayu, sing sugih, gak rapi-rapi we. Angel golek bojo sing ngono iku, mesti ana kekurangane. Awake dhewe ya gak ganteng golek bojo ayu, mosok payu. Nabi daya mbah fadfar bidza tidin, utamakan agamanya. Agamanya sing penting. Di bojoku nek agamane itu bagus, nah, tenang, jamaah, bareng ngaji Quran, bareng ziarah kubur, bareng enak. Sudah sekian saja, saya akan ada perlu, mudah-mudahan diberi Allah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na katihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ما علمتنيه فارتده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.